Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Mbak, silakan masuk Mbak. Ayo duduk dulu Mbak. Iya. Dari mana Mbak? Tadi saya habis dari kelas itu. Oh dari kelas. Kelasnya siapa Mbak? Kelas mata kuliah praktikum provinsi. Oh praktikum mikro. Sebelumnya Mbaknya udah pernah kesini? Belum sini rekomendasi teman sih. Berarti belum kenal ya dengan saya. Baik Mbak, perkenalan dulu ya Mbak. Perkenalkan saya Anissa, saya juga dari Adibuana. Saya sebagai konselor Mbak di sini. Sekarang gantian Mbaknya yang kenalan. Saya anak Bu, saya dari BKA 2020. Oh ya. Mbaknya tujuannya kesini ngapain Mbak? Saya kesini emang sengaja sih untuk mau ikut proses konseling. Tapi Mbaknya sendiri udah tahu konseling itu apa? Belum, baru pertama kali saya mau ikut. Baik Mbak. Tapi duduknya udah nyaman kan Mbak? Udah tadi Agak ini aja kursinya Bu. nah, ya maaf ya Mbak. Iya. Tapi udaranya udah sejuk. Udah. Baik Mbak, sini saya kan kasih penjelasan apa itu konseling ya Mbak. Jadi konseling itu proses pemberian bantuan dari seorang ahli yang dinamakan konselor kepada konseli. Jadi di sini Mbaknya sebagai konseli dan saya sebagai konselor. Tapi tetap ya Mbak, yang menyelesaikan masalahnya juga si konseli sendiri. Jadi Mbaknya sendiri yang menyelesaikan. Mbaknya kesini kira-kira kalau nggak takut cerita ke saya nanti saya sekali nih di Unipa. Sebenarnya ya awal-awal tuh saya ragu gitu mau ke sini karena saya takut gitu apa yang aku bilang tadi, tapi apa-apa lah saya coba. Oh iya Mbak, tapi ya wajar lah Mbak, takut namanya juga manusia ya Mbak. Tapi di sini di proses konseling itu ada asas-asasnya Mbak. Yang pertama itu ada asas kerahasiaan, dimana kalau Mbaknya cerita ke saya jamin ini masalahnya 100% aman. Tidak ada orang lain tahu, yang tahu hanya saya dan Mbaknya aja. Kalaupun orang lain tahu itu atas persetujuan Mbaknya ya. Jadi kemudian ada asas keterbukaan. Mbaknya tuh harus terbuka, nggak boleh ceritanya ditutup-tutupin ya Mbak, biar kita konselingnya prosesnya berjalan dengan lancar. Kemudian ada asas kesukarelaan. Mbaknya kesini tadi atas kemauan sendiri atau paksaan dari orang lain? Saya kawan sendiri sih Bu, kalau rekomendasi emang dari teman gitu, tapi Iya. kawan sendiri. Iya, di sini juga kan ada asas kesukarelaan, Mbaknya harus sukarela ya Mbak. Sini. Oh iya Mbak, di proses konseling ini kita dibatasi oleh waktu ya Mbak. Jadi selama kita satu pertemuan itu kita waktunya hanya 45 menit. Dimana kalau permasalahannya belum selesai, kita akan menjadwalkan lagi gitu. Jadi Mbaknya mau konseling apa hari ini? Saya mau cerita ini sih Bu tentang insecure gitu. Perasaan-perasaan insecure itu selalu bikin saya kayak terganggu gitu Bu selama berkegiatan. Oh, jadi Mbaknya insecure. Terus tujuan Mbaknya? Kalau saya sih maunya biar saya udahlah nggak usah insecure lagi gitu, biar kedepannya saya bisa melakukan kegiatan ya nggak banyak pikiran gitu. Mbaknya pingin dia nggak insecure lagi ya. Ya. Jadi Mbak, kapan Mbaknya terakhir merasa insecure? Minggu lalu sih Bu. Iya minggu lalu. Tapi apakah hari ini juga masih insecure? Enggak Bu, karena nggak ada yang ngejek, nggak ada yang bilang gitu loh tentang hal itu. Bagian mana sih yang membuat Mbaknya insecure? Kadang fisik gitu Bu, terus kadang juga kemampuan saya itu kadang juga diejek gitu, makanya saya insecure. Oh, karena itu Mbaknya insecure. Apa ada komentar dari orang lain yang membuat Mbaknya merasa insecure? Kalau misalkan yang penampilan sama kemampuan itu ada Bu, jadi waktu itu kalau misalkan yang waktu kemampuan itu kan saya kan biasanya nggak MC itu Bu. Iya. Terus
kan kalau MC ya saya tahu gitu loh, saya juga masih belajar, kadang nadanya juga yang kayak ya belum sebagus MC pada umumnya gitu Bu. Jadi adalah satu orang di saat itu kayak mengejek nada MC saya ke orang lain gitu. Mungkin kayak saya tahu tujuannya mungkin bukan untuk ngejek gitu loh Bu, kayak buat dijadiin bahan topik pembicaraan aja biar lucu-lucuan gitu Bu. Terus kalau misalkan penampilan itu ini sih Bu, kalau saya selalu kayak kurang puas aja gitu Bu sama apa yang udah saya punya sekarang gitu sih Bu. Kalau mbaknya kurang puas, menurut mbaknya tuh apa sih standar fisik yang membuat orang itu kelihatan sempurna? Kalau menurut saya standar yang saya mau itu ya rambutnya panjang gitu Bu, terus sehat, terus wajahnya tirus, terus kurus. Ya pokoknya kalau misalkan udah pakai baju-baju tuh cantik gitu. Terus tadi kan mbaknya ngomong standar cantik itu yang kayak gitu ya. Tapi mbaknya tuh dapat standar cantik dari mana? Ya lihat artis-artis itu loh Bu, yang di luar negeri gitu kan bagus kayak gitu. Oh, standar kecantikannya mbaknya itu dari artis luar negeri. Apakah ada kejadian atau pengalaman tertentu yang membuat mbaknya tuh merasa seperti ini? Merasa insecure itu Iya. kalau misalkan yang baru-baru ini ya itu Bu tadi yang tentang MC itu. Terus kalau penampilan itu kayak saya merasa aja kadang itu dibilang kejutan, kadang dibilang rambutnya, kan saya pakai helm tuh Bu. Iya. Jadi kan nggak selalu rambut saya on point gitu, nanti bilang rambutnya lepek, nanti ih bajunya itu terus. Habis itu kalau misalkan kejadian-kejadian lalu itu ya lupa saya udah Sudah nggak usah diingat-ingat. Caranya mbaknya buat ngatasin masalah tersebut itu bagaimana? kalau saya setiap saya kayak dibilang di komentarin gitu loh, saya kayak ya udahlah, toh juga dia nggak bisa kayak saya, terus saya mikir gitu. Jadi misalkan saya diejek itu nada MC-nya, ya di hati saya kayak saya mikir ya udah kan toh juga kamu nggak bisa nge-MC gitu. Terus kalau misalkan yang penampilan itu kayak misalkan rambut saya atau baju saya atau penampilan saya atau gendutan atau kurusan atau apa itu ya saya mikir kayak ya udah mungkin emang mereka aja nggak bisa kayak saya gitu. Berarti cara mbaknya mengatasi itu belum tentu orang lain bisa seperti mbaknya gitu. Bagaimana pandangan mbaknya tentang pandangan orang di sekitar mbaknya tentang penampilan mbaknya? Apakah sesuai dengan itu? Apa yang mbaknya pikirkan? Kadang enggak, kadang iya gitu. Maksudnya itu kayak kadang kan emang tuh yang tadi dia ada yang komentarin langsung gitu, saya langsung mikir berarti dia nggak suka sama saya, berarti dia nggak suka gitu sama saya. Terus kalau misalkan kadang juga kalau misalkan saya pakai baju apa, saya ngomong apa, nanti ada yang ngeliatin gitu, ya saya merasa kayak mereka menjudge saya gitu. Tapi apakah mbaknya merasa kalau itu benar kata-kata mereka? Kalau menurut saya sih ada yang benar, ada yang enggak. Misalkan ya penampilan ya rambut saya misalkan dibilang lepek, ya emang hari itu mungkin emang lagi lepek gitu loh. Bajunya itu aja, ya berarti emang saat itu emang mungkin saya emang lagi pakai baju itu lagi gitu. Tapi kalau misalkan tentang kemampuan saya itu ya kayak ya udah lah gitu, bisa disamain semua orang gitu kan, saya juga nggak pasti. Tapi emang kalau mendengar komentar dari orang lain itu emang menyakitkan ya Mbak. Tapi perlu diingat kalau orang lain memandang yang buruk
mungkin saja kayak merasa lebih baik itu sukanya menjatuhkan orang lain. Itu akhirnya mereka merasa, iya aku lebih baik kok dari orang itu, akhirnya kan menjatuhkan gitu Mbak. Tapi apakah benar Mbak pikiran negatif itu menggambarkan diri? Enggak sih Bu, karena kan nggak selalu saya misalkan nggak selalu saya rambutnya lepek, nggak selalu saya bajunya itu telanjang, nggak selalu saya gelitah kurusan, kan nggak selalu. Jadi kadang apa yang mereka omongin ya nggak relate gitu sama saya. Berarti kita gimana Mbak? Berarti kita harus apa? Harus mengubah pikiran negatif tersebut menjadi pikiran yang positif. Misalnya kayak alih-alih berpikir kan banyak kan ngerasa dipandang orang, iya rambutnya lepek. Mikir aja Mbak, hari ini saja kan Mbak. Biasanya kan rambut saya juga badai, kece, gitu ya Mbak. Terus dipandang gemukan, ya udah mikir aja kan ini proses itu diri saya. Bisa saja karena saya begini saya lebih sehat kok daripada Anda gitu ya. Itu Mbak. Kayak selain itu kita juga harus fokus ke hal-hal positif tentang diri banyak. Jadi Mbaknya di sini tuh sukanya apa? Kalau saya sukanya olahraga sebenarnya. Nah itu bagus. Gak keahlian dan minatnya Mbaknya itu bagian dari Mbaknya yang unik dan beragam. Ya bisa jadi Mbaknya dengan berolahraga akhirnya butuhnya menjadi bagus. Bisa dibuktikan ke orang-orang, saya bisa kok mengubah diri saya. Apa kalau sama lu? Memang butuh latihan dan kesabaran sih Mbak, kayak mengubah pikiran negatif ke positif itu. Jadi harus sabar aja. Tapi banyak sini juga perlu kayak membuat daftar hal-hal yang disukai dari Mbaknya itu. Tidak hanya fisik Mbak, tapi juga kepribadian. Selain itu juga banyak kan tadi suka kayak MC itu bisa dilatih biar lebih lancar. Kan apa ya, seseorang itu dibandingkan itu bukan berarti mana fisik aja Mbak, kan punya keahlian tersendiri gitu Mbak. Bisa saja Mbaknya punya banyak kelebihan tapi tidak hanya di fisik, tapi juga kayak prestasi. Bisa buktikan kalau bisa MC dengan bagus, terus itu mendapatkan nilai yang kumlot nanti pas wisuda bisa maju bersama orang tua. Kan kan tidak hanya ditentukan oleh fisik saja Mbak, karena setiap orang itu berhak bahagia dengan dirinya sendiri Mbak, dengan kelebihannya sendiri-sendiri. Kita itu tidak perlu sempurna untuk bahagia Mbak. Yang penting Mbaknya kan udah berusaha yang terbaik tuh. Baiklah, hari ini Mbaknya apakah udah bisa menyelesaikan masalahnya sendiri? Tadi kan Mbaknya udah bisa menyelesaikan masalah sendiri ya, dari berpikir negatif mengubah ke positif. Jadi Mbaknya kalau bisa jangan insecure, kayak diubah gitu. Tadi Ibu yang bilang nyatet-nyatet itu apa Bu? Yang nyata kayak keahliannya Mbak tuh kayak lebih dikembangkan lagi lah Mbak, biar kayak kita itu lebih bersyukur, oh ternyata aku punya kemampuan lain kok selain fisikku bagus, kayak kemajuan kayak saya suka nge-MC itu bisa dilatih terus olahraga kayak nge-gym ya, itu Mbaknya bisa terus berlatih gitu sampai bisa menjadi ibu. Iya Bu. Pokoknya hal positif itu dijalan biar tambah semangat gitu. Gimana perasaannya Mbak sekarang? Apakah udah lega? Ya, Masih ada yang mengganjal? lumayan sih Bu, sudah lega karena udah bisa cerita tentang hal yang mengganjal. Oh ya Mbak, nggak terasa ya Mbak, kita udah bicara 45 menit. Waktu kita udah habis. Nanti kalau Mbaknya belum bisa mengubah dengan lebih baik lagi, maksudnya berubah tapi nggak berubah total gitu, bisa kita ketemuan selanjutnya ya Mbak, kita evaluasi lagi gitu.